Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Embun pagi menyejukkan hati, cahaya mentari mulai meninggi. Kini kita masuki acara inti gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, baik profesi dan disiplin ilmu, dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surah Ghafir ayat ke-85 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Yulfawida dari kelas Al-Kayis. Terlebih dahulu kita akan sapa Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana pagi ini Buya? Alhamdulillah semuanya sehat, Bu Nina. Alhamdulillah, semakin sehat ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Besar harapan kita, Ustadz Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah, Amin, selalu amin. berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umur Buya agar senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Kurang afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Ibu Yulfawida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Nina. Terlihat sudah sangat siap ya Bu. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Baik Ibu, dengan nuansa putih-putih, kita semua ikut menyemangati Ibu di pagi ini untuk mengurai Al-Quran Surah Ghafir ayat ke-85. Begitu juga dengan Ibu Yulfawida selaku pendamping Buya pagi ini. Semoga Allah meridhoi dan dapat menguraikan Amin, ayat amin, dengan amin. lancar. Mentari pagi bersinar terang, menyapa bumi penuh cahaya. Mari kita simak dengan tenang gramatikal Al-Quran Surah Ghafir 85. Selanjutnya kepada Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani beserta Ibu Yulfawida, pendamping di pagi ini, disilahkan. Syukran, Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innal lahu hafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau,
orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat ke-45, ayat terakhir ya. Pekan depan kita sudah masuk ke surat Fussilat ya. Pagi ini kita ditemani oleh Bu Yulfawida. Assalamualaikum Bu Yulfawida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah. Bu Yulfawida di mana di sini? Di Ciledug, Bu. Oh, Bu ya. Ciledug ya. Oh, iya. Bu Yulfawida, kegiatan sehari-hari di samping belajar gramatikal Quran apa nih? Pengusaha, ibu rumah tangga atau apa ini? Atau pegawai? Pensiunan nggak ada lagi kegiatan, Bu ya. Dulu aktif dari mana? Dulu guru, Bu ya. Guru apa itu Bu? Guru SMP. Mengajar apa? Mengajar matematika. Oh, matematika. Alhamdulillah. Mantap ya. Oke, Bu Yulfawida sekarang. Yang bawa Bu Yulfawida ke sini siapa Bu Yulfawida? Teman saya sendiri, Bu ya. Siapa Namanya tuh? Bu Afrida. Oh, apa hubungan dengan Bu Frida tuh? Teman, teman. Teman ya, teman. Ya, dari TK Oh, sampai SMA. Bu Frida. Oke. Sekampung juga. Oh. Baik, kalau gitu Ibu ada di kelas Al-Kais bersama Pak Budi ya. Iya, betul. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Yulfawida. Silakan Bu. Ya, makasih Bu ya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Zoom Al-Hasani untuk mengikuti kajian Ba'da Subuh. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga nanti di akhir zaman kita mendapat syafaatnya. Saya pribadi sangat bersyukur sekali atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga saya diberi kesempatan untuk belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani ini. Yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, benar-benar berangkat dari nol. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Buya Haji Hasrizal sebagai penemu dan sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran di Al-Hasani ini, yang telah memberi kesempatan untuk saya belajar gramatikal Al-Quran di sini. Begitu juga ucapan terima kasih kepada Bapak Budi Punomo yang sangat sabar dan rajin membimbing kami di kelas Al-Kais. Dan juga ucapan terima kasih saya kepada Bapak Master sebagai ketua kelas, Bapak Sultan Parmato,
sebagai Direktur Triple A dan teman-teman semua di kelas Al-Qais yang telah membantu saya dalam belajar dan latihan untuk tampil mendampingi Buya pada pagi hari ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih saya kepada seluruh pengurus di Al-Hasani, baik di Triple A ataupun di kelas Tahsin, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak menguraikan rasa hormat saya kepada semuanya. Begitu juga ucapan terima kasih saya kepada teman saya, Ibu Afrida, yang telah mengajak saya untuk belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani ini. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nina yang telah membantu saya dalam pembuatan PPT, dan juga Ibu Rita yang akan menayangkan PPT-nya pada pagi hari ini. Terakhir, saya mohon maaf kepada seluruh anggota Al-Hasani yang hadir pada Zoom pagi ini. Mungkin penjelasan saya selama menguraikan ayat Quran Surat Ghafir ayat ke-85 ini jauh dari kata sempurna. Baiklah, saya akan mencoba menguraikan ayat Quran Surat Ghafir ayat ke-85 ini. Terlebih dahulu, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Sadaqallahul azim. Quran Surat Ghafir ayat ke-85 terdiri dari 3 bagian dan 19 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 9. Bagian kedua, penggalan 10 sampai dengan penggalan 15. Bagian ketiga, penggalan 16 sampai dengan penggalan ke-19. Penggalan Quran Surat Ghafir ayat 85. Bagian pertama, penggalan pertama, Fa. Penggalan kedua, Lam. Penggalan ketiga, Yaku. Penggalan keempat, Yanfa'u. Penggalan kelima, Hum. Penggalan keenam, Imanuhum. Penggalan ketujuh, Lama. Penggalan kedelapan, Ra'au.
Penggalan ke-9, baksana. Untuk bagian kedua, penggalan ke-10, sunnatallahi. Penggalan ke-11, allati. Penggalan ke-12, qad. Penggalan ke-13, khalat. Penggalan ke-14, fi. Penggalan ke-15, ibadihi. Bagian ketiga, penggalan ke-16, wa. Penggalan ke-17, khasira. Penggalan ke-18, hunalika. Penggalan ke-19, al-kafiruna. Uraian Quran Surat Ghafir ayat ke-85 bagian pertama penggalan 1 sampai dengan penggalan 5. Penggalan pertama, fa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, lam, merupakan huruf bermakna, lam, huruf yang mematikan baris akhir kata kerja sekarang akan datang sesudahnya. Ini ada dalam buku materi halaman 37. Artinya tidak. Penggalan ketiga, yaku. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yakwunu. Kemudian kaf sukun bertukar harokat dengan waw domah sehingga menjadi yakunu. Karena ada lam, huruf yang mematikan baris akhir kata kerja sekarang akan datang sesudahnya menjadi yakun. Dua sukun berurutan tidak bisa dibaca sehingga waw sukun menghilang. Untuk penekanan, nun sukun juga ikut menghilang sehingga menjadi yaku. Ciri kata kerja sekarang akan datang diawali oleh ya dan berakhiran domah, menunjukkan sekaligus pelakunya huwa. Akar katanya kawana. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kawana menjadi kana. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Dia adalah. Penggalan keempat, yanfa'u. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Ciri dari kata kerja sekarang akan datang diawali ya dan berakhiran domah. Sekaligus pelakunya huwa, akar katanya nafa'a, polanya fa'ala, artinya ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 462, dia sedang atau akan berguna. Penggalan kelima, merupakan kata ganti. Artinya
mereka. Lanjutan uraian Quran Surat Ghafir ayat 85 bagian pertama penggalan 6 sampai dengan penggalan 9. Penggalan ke-6 imanuhum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri dari kata benda majemuk, kata benda pertama imanu. Tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata pertama imanu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek. Aslinya imanun. Karena bermajemuk menjadi imanu. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri subjeknya domah tain. Akar katanya aminah, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya if'alun. Artinya ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49 keimanan. Kata kedua merupakan kata ganti milik. Artinya mereka. Jadi arti dari KBM imanuhum keimanan mereka. Penggalan ketujuh lama merupakan huruf bermakna. Ini artinya ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 402 yaitu tatkala. Penggalan ke-8 ra'au. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya berakhiran waw sukun alif. Menunjukkan berlakunya akar katanya ra'aya. Ini ada di dalam buku materi halaman 33. Ra'aya salah satu dari 4 kata yang mengandung 2 huruf sia yang terdapat dalam Al-Quran yang berjumlah kurang lebih 90%. Ada di dalam buku materi halaman 32. Polanya fa'ala artinya ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136. Mereka telah melihat. Penggalan ke-9 baksana. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri dari kata benda majemuk, kata benda pertama baksa. Tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Baksa bentuknya kata benda, kata kerja, objek. Aslinya baksan. Karena bermajemuk menjadi baksa. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri objeknya fathah tain. Akar katanya ba'usa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada dalam kamus Munawir halaman 54 siksaan. Kata kedua merupakan kata ganti milik. Artinya kami. Jadi arti dari KBM baksana siksaan kami. Arti bagian pertama Quran Surat Kafir ayat ke-85
penggalan 1 sampai dengan penggalan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka keimanan mereka benar-benar tidak berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat azab kami. Uraian Quran Surat Ghafir ayat ke-85 bagian kedua, penggalan 10 sampai dengan penggalan 15. Penggalan ke-10, sunnatallahi. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama sunnata. Tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua Allahi, berakhiran kasrah. Kata benda pertama sunnata. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya sunnatan. Karena bermajemuk menjadi sunnata. Ciri kata bendanya berakhiran ta marbutah dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sanana dibaca sana. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'latun. Artinya ada dalam kamus Munawir halaman 668 untuk akar kata dan halaman 669 untuk kata yang dicari. Artinya syariat. Allahi, Allah. Jadi arti dari KBM sunnatullahi, syariat Allah. Penggalan ke-11 allati merupakan kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ke-12 qad merupakan huruf bermakna, artinya itu ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 332, sungguh. Penggalan ke-13 khalaj, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya berakhiran tak sukun, sekaligus menunjukkan pelakunya hia. Akar katanya khalawa. Nah, ini sesuai dengan huruf sia dalam KKL. Setelah dibuang huruf KKL-nya, tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Khalawa menjadi khala. Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia dalam akar kata huruf waw di akhir kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya ada di Kamus Munawir halaman 366. Artinya dia telah menetap. Penggalan ke-14 fi merupakan huruf jar, artinya pada. Penggalan ke-15 ibadihi, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda, ciri dari kata benda majemuk, kata benda pertama ibadi, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin.
Kata kedua hi merupakan kata ganti. Ibadi bentuknya kata benda, kata kerja, jamak. Aslinya ibadan. Karena ada huruf j sebelumnya menjadi ibadin. Karena dia bermajemuk menjadi ibadi. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya abada, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya abadun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fi'alan. Artinya ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 252 hamba-hamba. Kata kedua hi merupakan kata ganti milik, artinya nya. Jadi arti dari KBM ibadihi, hamba-hambanya. Arti bagian kedua, Quran Surat Ghafir, ayat ke-85, penggalan 10 sampai dengan penggalan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnatallahillati qad khalat fi ibadihi. Syariat Allah yang sesungguhnya dia, syariat Allah telah menetap atau berlaku pada hamba-hambanya. Uraian Quran Surat Kafir ayat ke-85 bagian ketiga, penggalan 16 sampai dengan penggalan ke-19. Penggalan 16, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-17, khasiro, bentuknya kata kerja lampau. Ciri dari kata kerja lampau berakhiran fathah. Menunjukkan pelakunya yaitu huwa, akar katanya khasiro, pola, fa'ala, artinya ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 116, dia telah merugi. Penggalan ke-18, hunalika, merupakan kata tunjuk jauh, artinya di situ. Penggalan ke-19, penggalan terakhir, al-kafiruna, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri dari kata benda berawalan alif lam. Ciri dari pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri subjek jamak waw sukunna. Akar katanya kafara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya kafirun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'iluna. Artinya ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 378, orang-orang yang kafir. Arti bagian ketiga, Quran Surat Ghafir, ayat ke-85, penggalan 16 sampai dengan penggalan ke-19.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan disitulah orang-orang kafir merugi. Arti keseluruhan Quran Surat Kafir ayat ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sani. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Wa khasira hunalikal kafirun. Maka keimanan mereka benar-benar tidak berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat azab kami. Syariat Allah yang sesungguhnya dia, syariat Allah, telah menetap atau berlaku pada hamba-hambanya. Dan disitulah orang-orang kafir merugi. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Bu Yulfawidah mumtaz ya, Iya. tenang. Bu Yulfawidah, setelah merayakan ini, Bu Hmm, Yulfawidah kira-kira apa yang terbayang, apa yang terasa nih Bu Yulfawidah? iya. Eh, Alhamdulillah. Yang pertama ya Senang ya, udah bahagia. long lah sedikit Bu ya gitu. Ya, lohong. Berikutnya kedua, saya bersyukur sekali ya bisa belajar di Al Hasani yang Alhamdulillah. tadinya saya nggak bisa apa-apa Bu ya. Ya, Soalnya waktu kecil itu mengajinya juga apa? Mengaji cuma 1 tahun, masuk kelas 3, nah, dipilih langsung khatam Quran gitu dengan ya, harapan nanti habis khatam Quran tetap ngaji gitu karena mau ya. apa namanya mau meresmikan gedung baru gitu. Jadi Oh, pesertanya kurang, dicari yang di bawah siapa yang bisa gitu. oh, Terus saya terpilih. Eh, Alhamdulillah. tapi dengan harapan habis khatam Quran itu Nyambung terus terus. lanjut mengaji malah berhenti Oh, gitu. Jadi ya, saya tuh nggak bisa apa-apa jadinya. Menyesalnya sekarang Bu ya gitu. Tapi alhamdulillah di Al Hasani saya bisa ya, belajar lagi gitu Bu ya. ya. Bersyukur banget. Alhamdulillah ya. Ya, Mudah-mudahan Bu Yulfawida bisa istiqomah bersama Quran. Nah, pertanyaan amin, saya kedua, amin. em, pelajaran matematik kira-kira membantu nggak dalam memahami Al-Quran? Eh, Kira-kira gimana? Rumus-rumus matematik? Ya ada lah Bu ya, bantu. Ah, Iya, kan ada setelah, huruf pertama, huruf kedua, itu kan matematika. iya, disukunkan itu matematik. Iya, Pola-pola itu matematik semuanya itu, Bu. iya, Nah, saya ilmu matematik saya sangat membantu di sini. Saya juga, iya, alhamdulillah. saya bukan guru matematik, tapi hobi belajar Hobi matematik. belajar Hobi. matematika ya Bu ya, ya. Bahkan nilai saya cuma matematik toh yang tinggi, yang lainnya nggak 5,5. Matematiknya 8,9, 8,9, tapi yang lainnya 5,5 semua. Tapi Iya, nggak pernah jadi juara. Jadi matematiknya sangat membantu dalam kita memahami grammar iya. Al-Quran. Tetap istiqamah, Bu Yulfa Hidayah. Mumtaz Hmm, sekali saya lihat begini tenang dan iya. mumtaz ya. Sekarang Bu Yulfa Iya, Hidayah, ya. boleh sedikit pantun dicoret Oh tapi boleh, nggak bagus boleh. sih gitu. Ya, silakan, silakan. Oh iya, burung bangau terbang tinggi, hinggap di sawah bersukaria. Mohon maaf semua anggota Al-Hasani. Urai ayatnya belum sempurna. Oh nggak apa-apa, udah bagus. Tambah dikit lagi deh Bu ya. Ya silakan. 4 tahun di Al-Hasani. Harusnya sudah jadi wisudawati. Terima kasih teman yang baik hati, membantu saya dengan senang hati. Saya Ah, orangnya dulu itu waktu belajar huruf siap Bu ya, ya, hampir hampir apa namanya
kebental gitu Bu ya, karena sering Hmm, pulang kampung, di kampung iya. nggak bisa itu Bu ya. Jadi makanya nggak paham gitu ya, Nanti kurang paham dimantapkan. dengan huruf sia. Nanti dimantapkan dulu ya. Kalau ada waktu pagi-pagi, masuk hari Ah, Selasa, Kamis, dan Ahad. Ada waktu jam 8 sampai 10. Nanti oh kita iya, terapkan dulu ya di sini. Insya Allah Bu Di ya. tempat masuk di tempat Pak Budi. Nanti kalau ada waktu, silakan masuk di Selasa, Kamis, dan Ahad. Jam Iya, 8 sampai 10. Ya, iya, oke. Baik, Bu Yulfabida. iya, Baik, Bapak Ibu, bikin tadi surat Ghafir ayat ke-25, surat terakhir ayat terakhir yang sudah dibawakan oleh Bu Yulfabida dengan mumtaz. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Maka, maka, nah kena imanuhum subjek, kita tarik ke depan. Maka iman mereka, imanuhum lam yaku, tidaklah yaku yanfa'u, benar-benar tidak bermanfaat, tidak berguna. Maka iman mereka benar-benar tidak berguna atau bermanfaat lama ketika ra'au ba'sana. Mereka melihat siksa atau azab kami. Tentunya ini tempatnya di neraka ya. Jadi iman tidak berguna lagi. Nah, kita sebelum iman tidak berguna, kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita agar iman kita tetap berguna. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lama ra'au ba'sana. Maka iman mereka tidak berguna, benar-benar tidak bermanfaat ketika mereka melihat azab kami. Sunnatullahi, ketentuan Allah, takdir Allah ya, ketetapan Allah, allati yang qad khalat, sungguh berlaku fi ibadi, kepada hamba-hambanya. Tentunya kepada kita semua berlaku. Dan sampai kita terjadi, iman kita tidak bermanfaat lagi. Nah, ini ternyata untuk orang kafir karena ditutup dengan wa khasira hunalikal kafiruna. Dan disitulah orang-orang kafir merugi. Nah, jadi mudah-mudahan kita nanti adalah orang-orang yang beruntung karena kita orang-orang yang beriman. Nah, lebih lanjut nanti biar Pasha yang menerangkan secara tadaburnya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi surat Ghafir ayat 45, surat terakhir. Kemudian pekan depan kita masuk kepada surat Fusilat. Baik Bapak Ibu semuanya, tentunya karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, mungkin ada salah ucap, salah kata, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. iya. Kalaupun ada yang benar, semata-mata adalah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kepada Ibu Nina Rufia sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu ya. Demikianlah tadi uraian Al-Quran Surah Ghafir ayat ke-85. Berikut penjelasannya. Telah sama-sama kita simak dengan harapan semoga kita dapat menjerat ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal Wal akhirah. akhir.